واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada bapak-bapak dan ibu Majelis Taklim Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka saling menasihati ya. Dan kita tahu ternyata musibah pandemi COVID-19 ya sangat panjang ya. Kita telah menjalani bulan Ramadan pada tahun lalu dengan kondisi yang tidak biasanya ya, yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita duga mendapati kondisi demikian ya. Dan bisa jadi bahwa pandemi ini tidak pernah didapati bahkan oleh ayah kita, bahkan nenek kita, mungkin juga buyut kita tidak pernah mendapati kondisi seperti ini. Kondisi di mana di bulan Ramadan yang sangat kita cintai memaksa kita untuk menjalankan ibadah di rumah ya. Dan kita tidak tahu kapan akan berhenti atau kapan Allah akan mengangkat bencana dan musibah ini ya. Alhamdulillah kita sudah mendengar hal-hal yang mungkin cukup memberi harapan ya. Semoga ini pertanda bahwasanya Allah akan segera memudahkan kita menghadapi kondisi yang sulit ini dengan ditemukannya misalnya vaksin atau yang lainnya ya, dan juga ada juga obat-obat herbal dan yang lainnya, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang kemudian juga positif kemudian sembuh ya, dan ini memberi harapan yang baik pada kita semua, dan kita seorang mukmin harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita ketahui ya, dampak dari virus pandemi corona ini luar biasa ya. Bahkan bukan cuma tingkat keluarga, bahkan dunia ya. Bahkan negara-negara adidaya, negara-negara superpower pun harus tunduk dengan pandemi ini, menjadikan ekonomi mereka jatuh ya. Menjadikan banyak di antara mereka, rakyat mereka harus meninggal dunia, dan banyak hal yang kita dengar dalam berbagai macam warta berita ya. Kita ingin tahu bagaimana sih sikap seorang muslim yang seharusnya dan selayaknya dan sepantasnya menghadapi fenomena pandemi yang masih terus berlanjut ya, masih terus berlanjut. Terlebih lagi di zaman saat-saat ini ya. Kalau kita dulu mendengar pandemi si fulan terkena dari jauh ya, sekarang semakin dekat dengan kita ya, semakin dekat dengan kita. Ya, kawan-kawan kita ya, bahkan saudara-saudara kita, di antara kita ada yang kakaknya, ada yang ibunya, ada yang adiknya. Bahkan kemarin sempat saya juga kameramen saya pun yang positif ya. Banyak hal ya, semakin dekat dengan kita. Mungkin kita dengar juga ada anak kita dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya virus masih terus kuat tersebar dan semakin banyak yang terkena. Maka sikap yang harus kita perhatikan dalam menghadapi masalah ini insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Subhanallah ya, jadi kondisi COVID atau pandemi yang terjadi ya adalah bukan hal yang baru bagi dunia ya, baik dunia secara umum maupun dunia Islam. Oleh karenanya para ulama telah membahas permasalahan pandemi dalam buku-buku mereka ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menulis buku khusus tentang taun ya, tentang wabah taun ya. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan taun, kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan keutamaan orang yang bersabar dalam taun. Kemudian juga beliau menyebut tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi ya. Para ulama menyebutkan, bahkan saya juga punya makalah khusus tentang sejarah ya, taun ya, bagaimana menimpa kaum muslimin. Dan kalau kita baca taun atau wabah ya, zaman dahulu ya, sampai membuat
kaum muslim meninggal dalam sehari ribuan orang meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan, yang mengerikan, jauh lebih parah daripada yang kita hadapi dalam kondisi pandemi ini ya. Dan lebih menakjubkan lagi bahwasanya kondisi taun ya, atau kondisi wabah ya juga sudah dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membahas masalah ini ya. Ya, Nabi SAW menjelaskan jika kalian mendengar ada taun di suatu daerah, maka jangan kalian masuki, dan jika kalian sudah berada dalam suatu daerah ada taun, maka jangan kalian keluar darinya ya. Ini semua adalah arahan dari Islam, dari Nabi SAW bagaimana seorang menghadapi kondisi wabah yang sangat berbahaya ya. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya di antara orang-orang yang dinilai mati syahid adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena terkena taun. Ya. Sampai Islam memberikan pembahasan khusus tentang masalah wabah. Barang siapa yang terkena taun, terkena wabah, ya, kemudian dia meninggal dengan sabar, ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dianggap seperti mati syahid. Ya, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Karenanya bukanlah hal yang baru Islam dalam menghadapi taun, karena sudah dibahas oleh Nabi SAW dan sudah dibahas oleh para ulama. Tinggal kita mengambil intisari dari apa yang mereka sampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan, jangan sampai kita lupakan ketika kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Di antaranya adab yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus meyakini bahwasanya semua ini yang terjadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala kejadian di alam semesta ini. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah kita lihat dan apa yang sedang kita lihat dan apa yang terjadi, semuanya tidak ada yang keluar dari Lauhul Mahfuz. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat takdir seluruh makhluk, ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua sudah tercatat. Apa yang kita hadapi sekarang dan apa yang akan terjadi nanti sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang keluar dari catatan dalam Lauhul Mahfuz. Karenanya ketika Allah menciptakan al-qalam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ketika Allah menciptakan al-qalam, pena, Allah berkata uktub. Allah bilang catat. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi kita harus yakin semua yang terjadi di alam semesta, termasuk pandemi wabah COVID-19, ini semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hal ini bisa kita yakini pada bencana-bencana yang lain. Kita meyakini ada bencana-bencana hebat seperti tsunami yang menimpa saudara-saudara kita waktu di Aceh, juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga gempa bumi, demikian juga tanah longsor, demikian juga banjir di beberapa daerah di tanah air, ataupun bencana-bencana yang terjadi dan musibah-musibah yang terjadi di alam semesta, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Ma aqaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian, ya, illa fi kitab, kecuali semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak satupun yang keluar dari catatan Lauhul Mahfuz tersebut. Ya. Kita sebagaimana bisa meyakini segala ujian-ujian dan musibah-musibah yang sudah terjadi itu telah ditakdirkan oleh Allah, maka demikian pula apa yang sedang terjadi sekarang ini pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak satupun ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama harus kita yakini. Jangan sampai kita meyakini bahwa ini terjadi dengan sendirinya, secara natural tanpa ada yang mengatur. Ya. Kita bilang semuanya ada sebab dan akibat. Allah menciptakan hukum sebab dan akibat. Tetapi yang menjalankan itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, adab berikutnya yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya tidaklah Allah menurunkan musibah atau ujian atau bencana kecuali ada dua tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan pertama adalah dalam rangka untuk mengurangi bagi seorang mukmin, dalam rangka untuk mengurangi dosa-dosanya jika dihadapi dengan baik, ya. Jika dihadapi dengan baik,
Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat seorang mukmin jika dia menghadapi dengan baik. Adapun jika tidak dihadapi dengan baik ya, kemudian meronta-ronta, kemudian memaki-maki corona misalnya, mencela takdir Allah Subhanahu wa taala ya, maka ini tentunya memperburuk kondisi seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya segala urusannya adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In atabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan atau mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ujub, dia tidak bangga diri, dia tahu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu. Ketika dia bersyukur itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika ditimpa dengan penderitaan, musibah, bencana yang dia tidak sukai, dia pun tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sabara, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu lebih baik baginya. Inilah yang menakjubkan pada kondisi seorang mukmin. Oleh karena jika seorang mukmin ditimpa dengan musibah, dia harus yakin bahwasanya Allah menghendaki kepada dia husnudzan, dua hal. Yaitu untuk mengurangi dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengurangi dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya ya. Karenanya Nabi SAW ketika mendapat seorang wanita sedang sakit panas, kemudian dia mencela panasnya, Nabi SAW tegur, la tasubbi al-humma, janganlah kau mencela demam ya. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana menghilangkan alat mandi besi menghilangkan karat besi. Ya, jika demam saja tidak boleh kita cela, apalagi penyakit-penyakit yang lebih berat daripada ini ya. Kita mengerti ada penyakit lebih berbahaya, kanker lah misalnya, atau seperti ini virus COVID dan yang lainnya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi ya sesuai dengan prosedur, tapi kita jangan mencela ya. Yang kita mencela, kalau kita mencela seakan-akan kita mencela keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menghadapi ya. Makanya Nabi SAW mengatakan la tasubud dahr, jangan kau mencela masa. Ya, fa inna Allah huwad dahr. Ya, karena Allah yang mengatur masa, Allah yang menjalankan siang dan malam, ya, maka tidak pantas seorang mencela masa, karena yang mengatur masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah mengatakan tasubur rih, jangan kalian mencela angin ya. Yang ngatur angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Angin terkadang datang dalam membawa kebaikan, terkadang datang membawa bencana, dia tidak boleh mencela angin tersebut. Yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seorang tidak bersabar menghadapinya, ya, maka dia semakin terpuruk, semakin terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang yang tatkala terkena musibah kemudian dia tampar-tampar wajahnya, dia robek-robek bajunya, ya, kemudian dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Jangan sampai ketika terkena musibah corona, pandemi, atau saudara kita yang terkena, atau mengenai usaha kita, kemudian kita pun meronta-ronta, kita merobek-robek baju, menunjukkan tidak sabaran. Kondisi seperti ini buat seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak terkena mudarat dengan adanya corona? Semua lini, semua orang, jangankan antum ya. Orang-orang hebat ya, pejabat, pemerintah, kemudian negara-negara adidaya, semuanya pusing dengan adanya corona. Semuanya pusing dengan adanya corona. Semua lini, semua orang, ya, semua lini, semua orang, semua mengalami terkena dampak corona. Tapi tadi yang Allah lihat bagaimana sikap seorang menghadapi corona tersebut. Bagaimana sikap seorang menghadapi corona tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un." Sungguh kami telah menimpakan kepada mereka suatu azab, itu orang kafir. Famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka tidak merendahkan diri mereka kepada Allah. Ada jenis-jenis orang seperti itu. Allah kasih musibah, mereka semakin parah, ya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin semakin kadang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara kita dapat di berita-berita sebagian orang murtad ya. Sebagian orang murtad menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan, tidak menyenangkan seperti ini ya. Saya pernah ditanya oleh seorang wanita tentang
suaminya yang tadinya memiliki usaha, kemudian tatkala terkena musibah COVID maka usahanya kemudian kolaps ya. Kemudian istrinya tersebut menasihati ayah atau bang, sabar bang ya. Ini musibah, ujian. Maka kata wanita tersebut, suami saya marah-marah. Dia bilang, saya tidak butuh dengan ayat dan hadis. Saya tidak butuh nasihat, yang saya butuh uang. Ya. Ini contoh, jangan sampai kita seperti ini. Ya. Ini contoh yang buruk ya. Orang kesulitan apapun, dia bersabar. Dia bersabar. Semua orang terkena musibah ya. Semua orang terkena musibah. Tetapi yang Allah ingin lihat bagaimana sikap seorang menghadapi musibah tersebut. Jaga lisan kita. Jangan sampai kita bilang mencela corona, kemudian kita harus tahu bahwa ini semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang harus kita yakin dalam diri kita bahwasanya tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali akibat ulah perbuatan kita sendiri. Akibat ulah perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dampak dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Ini perkara yang harus kita angkat ya. Sebagai dai, sebagai pengajar, kita suruh orang-orang selain berusaha secara kesehatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menimpa kita secara umum adalah akibat dari ulah perbuatan kita. Tuhan kita yang mengatakan demikian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan lautan. Dan di antara kerusakan adalah corona, virus ini membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan, musibah, bencana ya. Yang menghantam umat manusia secara umum ya. Bahkan juga kita orang-orang Islam juga merasakan dampak ya, banyak hal yang kebahagiaan yang harus hilang, banyak hal kebiasaan yang harus bisa kita lakukan kembali ya. Maka ini semua adalah akibat dampak perbuatan kita dan kita harus berani mengucapkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang musibah menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain, akibat perbuatan kita. Akibat perbuatan kita. Hanya sekarang Allah menjadikan dampak tersebut secara global. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan suatu ujian, maka berdampak kepada siapa saja. Orang yang baik juga, orang yang saleh juga merasakan dampak tersebut. Ya, merasakan dampak tersebut. Tapi maksud saya ini semua kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Ya. Kalau orang mengatakan Ustaz ini karena ada yang nakal, yang bikin konspirasi atau karena ada, kita bilang itu semua benar, ada sebab dan akibat. Tetapi Allah tidak menimbulkan akibat tersebut karena ada sebab ukhrawi, benar ada sebab duniawi. Sama halnya seperti tsunami, sama halnya seperti bencana alam, sama halnya dengan banjir ya. Kita bilang ada sebab secara duniawi kita tahu, misalnya meluapnya air laut atau meluapnya air sungai atau hujan yang tidak berhenti-berhenti. Kita bilang iya itu sebab secara duniawi, mengakibatkan adanya banjir. Tetapi kenapa bisa terjadi demikian? Ada sebab ukhrawi, akibat ulah perbuatan manusia. Atau kita merasa kita orang alim, merasa kita tidak punya salah, sehingga kita mengatakan itu murni, alami, natural, tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Ya akhi, ya ukhti, kita sadar bahwasanya kita melakukan banyak kesalahan. Ya, kita melakukan banyak kesalahan. Ya. Oleh karenanya, ini semua kembali kepada perbuatan kita. Kita bicara saja misalnya karena air kita betapa banyak, kemaksiatan yang kita lakukan. Kita nggak bicara orang lain, kita bicara tentang diri kita. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan ya. Belum kita bicara secara global, masih banyak yang secara kaum muslimin masih banyak yang berzina, masih banyak yang buka aurat, masih banyak yang riba, masih banyak yang korupsi. Ya. Masih banyak sekali. Masih banyak yang tidak sholat. Ya. Masih banyak yang tidak punya malu melakukan maksiat secara terang-terangan. Ya. Masih banyak ya. Terus kalau ada musibah kita merasa bukan karena kita, maka ini suatu hal yang sangat lucu, sangat aneh ya. Allah yang mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Dialah tampak kerusakan daratan lautan akibat perbuatan manusia. Maka kita akui ini semua dosa-dosa kita. Ini semua akibat dosa-dosa kita. Karenanya
Karenanya ketika muncul musibah seperti ini, ya, masing-masing kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kalau bahasa kita. Hisab diri kita, audit diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya ikhwan, saya dapati subhanallah sebagian orang Allah jaga mereka ya. Saya bicara tentang orang-orang yang dekat yang saya kenal. Ya. Allah jaga mereka. Allah jaga mereka, Allah jaga usaha mereka, Allah jaga ekonomi mereka, Allah jaga agama mereka meskipun dalam kondisi